lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Dengan teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas. Shalom, nama saya Miranda, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat video ujian praktek agama Kristen. Sebelum kita memulai video ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ujian praktek kami Tuhan. Kau berkati ujian praktek ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ke-10 Hukum Taurat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya kau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari Sabat ialah hari Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anak laki-lakimu atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan akan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya yang perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini terdapat pada Lukas 10 ayat 25-37, yaitu orang Samaria yang murah hati.
Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Sebelum itu, siapa sih orang Samaria? Orang Samaria adalah keturunan Yahudi tetapi sudah berdarah campuran, sehingga ia dibenci dan dihindari oleh orang Yahudi asli. Orang Samaria memeluk agama yang merupakan campuran dari Yudaisme dan penyembahan berhala. Terdapat dari 2 Raja-Raja 17 ayat 26-28. Yudaisme adalah agama Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai manusia terburuk dan tidak mau berurusan dengan mereka. Apa sih hidup yang kekal? Hidup yang kekal bukanlah semata-mata keberadaan yang tak berkesudahan. Yang dimaksud adalah kualitas, bukan hanya kuantitas. Hidup yang kekal merupakan perjalanan kita dalam mengenal Tuhan yang benar. Agar dapat hidup yang kekal, kita harus 1. Tidak menutup hati nurani kita. 2. Tidak mendahulukan atau mengikuti keegoisan kita. 3. Tidak cuma menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam video ini. Poin yang pertama, siapakah sesama kita? Poin yang kedua, kasih. Poin yang ketiga, menjadi sesama. Poin yang pertama, siapakah sesama kita? Bahwa sesama kita adalah siapapun juga, tanpa perbedaan dari suku apa atau agama apa yang memerlukan bantuan kita. Yesus menegaskan bahwa tidak ada orang yang bukan sesama. Sesama bukanlah soal darah atau kebangsaan atau persekutuan keagamaan. Sesama ini ditentukan oleh sikap yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Poin yang kedua, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terdapat pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Poin yang ketiga, menjadi sesama. Menjadi sesama bagi siapapun berarti siap dan mau menyatakan kasih dan kepedulian terhadap mereka. Menjadi sesama bagi siapapun berarti siap dan mau menerima dan melayani orang lain tanpa batasi oleh berbagai faktor atau alasan apapun. Seperti terdapat pada Lukas 3 ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Demikian firman Tuhan yang telah saya bawakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga saat ini. Tuhan, Kau tahu Tuhan, kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, agar kami selalu mengasihi sesama kami Tuhan, agar kami selalu memberikan kasih kepada orang-orang terdekat kami Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, setiap kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan, selalu lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya penyakit Tuhan. Hanya Engkau yang dapat melindungi kami Tuhan. Dan pimpin kami selalu Tuhan ke dalam jalan-Mu, agar kami selalu tetap taat pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.